Lalu bagaimana cara penyembelihan atau doanya? Yang pertama, niat. Kapan mulai berniat? Ketika mau kurban. Ketika membeli hewan kurban itu sudah dianggap niat berkurban. Ada sebagian ulama mengatakan pada tanggal 1 Zulhijjah dia membeli hewan kurban, maka dia sudah dianggap niat berkurban. Jadi ketika penyembelihan itu tidak perlu niat lagi. Baik yang menyembelihnya ataupun yang disuruh untuk menyembelih itu tidak perlu niat lagi seperti yang terjadi sekarang. Tapi boleh nggak? Ya boleh. Mengulang niat berarti diperbolehkan saja. Hanya saja sebenarnya dari awal dia membeli hewan kurban itu sudah dianggap niat berkurban. Kemudian dianjurkan itu untuk menyembelih sendiri orang yang berkurbannya. Kalau tidak sanggup ya nyuruh orang. Cuman harus berpikir. Orang yang menyembelih pun itu beresiko. Kalau gagal harus ganti. Kalau kambing gantinya 2.500.000. Kalau sapi harus ganti 22 juta. Misalnya baru satu saluran terputus, satu salurannya belum terputus, sapinya ngamuk. Akhirnya siapa yang bertanggung jawab? Yang menyembelih. Berarti harus ngerti orang yang menyuruh orang untuk menyembelih. Kasihlah dia upah. Ini kan ibadah, itu untuk orang yang menyembelih nasihatnya. Bagi yang menyembelih, maka niatkan untuk membantu. Niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang berkurban, nasihatnya beda bagi dia. Kasihlah upah orang-orang yang membantu pengurusannya. Baik itu panitianya, yang mengulutinya, yang membagikannya. Semuanya harus diberi. Harus sadar diri lah ya. Kemudian, ini tidak urut ya. Yang kedua, selain unta itu direbahkan. Sapi direbahkan, domba, kambing direbahkan. Tapi kalau unta itu cara penyembelihannya, untanya tetap berdiri, lututnya diikat. Silakan buka di YouTube cara penyembelihan unta. Itu langsung digini. Di bawah leher kalau unta itu. Ya, di agak bawah. Tapi kalau sapi, kambing, domba itu di atas leher. Kemudian yang ketiga, tajamkan pisaunya setajam-tajamnya. Betul-betul harus tajam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada seluruh makhluk, bahkan kepada hewan sekalipun. Salah satu berbuat baik kepada hewan ternak yang mau disembelih adalah menajamkan pisau. Kalau bisa, ketika penyembelihan itu dengan satu sayatan, sret, langsung putus kedua salurannya. Sekarang kan ada penyembelihan syar'i yang seperti itu. Karena kalau sekali sayatan langsung terputus dua jalurnya, jalur makan dan juga jalur nafas, itu tidak menyakiti hewan. Penyembelihan dengan menggunakan pisau yang tumpul atau golok yang tumpul, ini termasuk penyembelihan yang zalim. Jadi diusahakan sangat tajam sehingga satu kali sayatan langsung putus. Boleh lihat di Instagram saya. Sapi satu kali sayatan langsung putus kedua salurannya. Kemudian yang keempat, disunahkan dihadapkan ke kiblat. Berarti kalau tidak menghadap ke kiblat pun tidak masalah. Kemudian yang kelima, disunahkan membaca basmalah, takbir dan juga sholawat. Berarti tidak membaca basmalah, tidak membaca takbir, tidak membaca sholawat sebelum menyembelih, sah apa tidak? Sah saja. Hanya saja kalau sengaja tidak membaca basmalah, hukumnya makruh. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Kemudian sunnah juga membaca doa yang menyembelihnya. Allahumma hadhihi minka walaka. Allahumma taqabbal min. Kalau milik orang lain, kita hanya sekedar yang menyembelih, min, sebutkan namanya. Allahumma taqabbal min Rio misalnya. Tapi kalau dari diri sendiri, Allahumma taqabbal minni. Kalau tidak doa, tidak masalah. Itu sunnah saja. Mafhum ikhwan? Kemudian ada yang terlewat. Ikat semua kakinya kecuali kaki kanan. Yang depan. Kenapa? Supaya ketika dia sakaratul maut, sapinya, kambingnya masih bisa bergerak. Sehingga mempermudah untuk sakaratul mautnya.
Kemudian yang terpenting adalah putus dua saluran. Yang pertama saluran nafas yang disebut hulqum. Yang kedua saluran makanan yang disebut mar'i. Itu dua saluran harus putus. Kalau satu yang putus, satunya tidak, maka tidak sah penyembelihannya. Artinya itu hewan menjadi bangkai. Ini yang terpenting. Sedangkan menghadap kiblat, membaca basmalah, sholawat, takbir itu sunnah. Yang wajib adalah memutus dua saluran ini. Kemudian makruh dikuliti sebelum betul-betul mati. Dia masih gerak-gerak, berarti masih sakaratul maut. Jangan dikuliti dulu, tapi tunggu sampai betul-betul mati. Lalu bagaimana? Ada orang yang berkurban, nyuruh saya misalnya untuk menyembelihnya. Kemudian orang yang berkurban ini tidak hadir di tempat penyembelihan. Dia tidak datang ikut menyaksikan. Boleh tidak? Boleh saja. Cuman bagusnya, sunnahnya, orang yang berkurban tadi ikut menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Bahkan tidak disebutkan namanya. Saya yang menyembelih, Rio yang menitipkan hewan kurbannya kepada saya untuk disembelih. Saya tidak menyebutkan Allahumma taqabbal min Rio misalnya. Tetap sah saja. Karena dari awal Rio ketika membeli hewan kurban sudah diniatkan untuk berkurban. Mafhum ikhwan?